Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di kekudusan-Nya selamanya memuji dan menyembah. Bersama menyembah di hadirat-Nya, memuliakan nama-Nya. Berdoa bersyukur padanya atas kasih karunia-Nya, dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Dalam hadirat-Nya selamanya memuji dan menyembah. Mari kita menyembah Tuhan, bersujud dalam nama-Nya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di kekudusan-Nya selamanya memuji dan menyembah. Dalam hadirat-Nya selamanya memuji dan Beshem Ha'af, Ve'haben, Ve'ruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Mengabdi kepada Tuhan ataukah kepada Mamon? Kisah yang sangat terkenal dicatat dalam Matius 14 ayat 14 sampai 21. Di situ Tuhan Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil untuk mujizat multiplikasi yang besar. Mengapa anak kecil? Karena bapak emaknya pada kikir, pelit, perhitungan, nggak rela berbagi. Itu adalah contoh kasus bahwa jemaat banyak juga yang kikir, cinta uang, kepemilikan, perhitungan, maunya gratis mulu, tidak mau berbagi. Jadi jangan selalu salahkan pendeta yang matre. Walau sebagian gereja memang untuk bisnis. Tapi di sisi jemaatnya juga matre sama. Ada video persepuluhan udah nggak ada. Sebagian orang bilang, hore. Di dalam Matius 18 ayat 3, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil jika ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Si anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan, tulus memberikan semua yang dia punya. Jadi pada pertanyaan, mengabdi kepada Tuhan ataukah kepada Mamon? Kita jawabnya langsung cepat, kepada Tuhan. Tapi prakteknya apakah begitu? Kita baca deh ayat-ayat ini. Matius 6 ayat 19-24.
hal mengumpulkan harta. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius menulis naskah dalam bahasa Yunani dalam ilham Roh Kudus. Namun dalam Matius 6 ayat 24 ini, ia tetap menggunakan istilah Aramaik Mammon. Mengapa Matius tidak menggunakan istilah Yunaninya? Maka kita perlu menggali makna kata Mammon ini. Mengapa Matius tetap menggunakan istilah Mammon di dalam bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang berbahasa Ibrani atau Aramaik. Istilah Hamamon yang artinya kekayaan, treasure, uang adalah bentuk derivatif dari kata Ibrani matmon yang dapat kita jumpai dalam kitab Kejadian 43 ayat 23. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam. Nah, harta terpendam ini bahasa Ibraninya matmon. Dalam Alkitab, hikmat disebut sebagai harta yang terpendam. Matmon, yaitu Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya, yaitu hikmat, seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Nah, harta terpendam ini bahasa Ibraninya matmon. Im tefakshena kakashef vehamatmonim takpeshena. Raja Salomo memparalelkan kata hokma dengan perak yang juga dapat bermakna uang, tokesef, dan harta terpendam, yaitu matmon. Bahwa memang dalam banyak hal, seorang yang kaya dengan hikmat, yaitu pengetahuan dan kecerdasan, dia akan dapat mengusahakan kemampuannya sehingga ia mendapatkan banyak uang dan harta terpendam. Hikmat yang membawa orang pada kecerdasan adalah harta yang portable, bisa dibawa kemana-mana. Saya tanya, berapa hektar tanah yang Anda punya? Emang bisa dibawa-bawa kalau Anda jalan-jalan? Anda punya berapa kilo emas di rumah? Atau ditaruh di safe deposit di bank? Emang bisa dibawa-bawa kalau lagi pergi-pergi? Total berapa ratus karat berlian di laci perhiasan Anda? Emangnya dibawa kemana-mana atau dipakai semuanya? Harta yang Anda bawa kemana-mana bukan emas, bukan tanah yang Anda punya, bukan banyaknya uang yang Anda punya, tapi harta yang Anda bawa kemana-mana adalah hikmat, hokmah, yang melekat di kepala dan hati Anda. Itu adalah jenis harta yang portable. Sebuah pabrik bisa lenyap dalam waktu singkat oleh karena dimakan api. Rumah bisa lenyap karena bencana alam. Tetapi harta yang melekat dalam diri kita adalah hokmah, hikmat, yang membuat seseorang itu tetap survive ketika menghadapi bencana apapun. Itulah yang dimaksudkan di dalam kitab Amsal 2 ayat 4. Bahwa dalam banyak hal, hikmatlah yang memberikan seseorang uang dan harta atas kepandaiannya itu. Semua jenis kemampuan berpikir adalah hokmah, hikmat, termasuk para seniman. Mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Seorang yang bernama Betsaleel adalah seorang seniman.
Dan dia disebut sebagai orang yang pertama kali di Alkitab dipenuhi dengan Roh Allah. Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Ve'amale oto ruah Elohim behokma ufitfuna ufedaat ufekol melachah. Jadi seorang yang bernama Besaleel bin Uri bin Hur itu adalah orang yang unik. Dia adalah orang yang pertama kali di Alkitab ditulis sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Keluaran 31 ayat 3. Perhatikan bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Allah justru bukan worshiper yang bicara bahasa roh, tapi Alkitab memberikannya kepada seorang seniman, seorang pemahap, seorang tukang kayu, seorang desainer, yaitu Besaleel. Dia tidak melakukan hal-hal yang umum ditampilkan di gereja-gereja karismatik di zaman ini, di mana aliran mayoritas ini menganggap bahwa orang yang dipenuhi Roh Allah adalah orang-orang yang berbahasa roh, melakukan mukjizat kesembuhan, bernubuat, dan melakukan manifestasi roh yang biasa ditampilkan pendeta-pendeta aliran ini di KKR-KKR. Dengan demikian, melakukan manifestasi roh dalam atraksi KKR-KKR ibadah masa kini bukan kemutlakan tanda dari orang yang dipenuhi Roh Allah. Alkitab mengatakan Roh Allah memenuhi seorang seniman, seorang desainer. Jadi atraksi-atraksi yang ngeroh, kesembuhan dan pamer mujizat di dalam suatu KKR, itu sering ditampilkan hanya sebagai marketing tools, bahwa pester-pesternya itu sakti, hamba Tuhan yang menjadi bintang di KKR itu. Besaleel adalah seorang pekerja tangan yang dipenuhi Roh Allah di dalam hikmatnya untuk menyediakan perkakas tabernakel dan segala macam pernak-perniknya. Namun ada kalanya hikmat kepandaian manusia ini menuju ke jalan yang salah. Ia menggunakan hikmatnya untuk larut dan tenggelam dalam mengejar uang dan mamon dan segala harta untuk kekayaannya. Sehingga dalam skala tertentu, uang dan harta ini menjadi ilah yang lain bagi dirinya. Kitab Amsal menuliskan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Namun jika hikmat yang dipunyainya itu membuatnya sombong dan tidak takut dan tidak hormat lagi kepada Allah, maka hikmat itu akan menjadi mamon dalam artian ilah yang lain. Mamon adalah istilah yang kadang-kadang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk kekayaan dalam makna matmon yang telah berubah menjadi ilah-ilah lain. Misalnya dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Tuhan Yesus bukan satu-satunya guru Israel yang menggunakan istilah itu. Dalam Targum Yonatan menggunakan kata Aram matmon atau mamon untuk menjelaskan uang yang tidak patut yang didapat oleh Yehuda dan saudara-saudara Yusuf yang lain. Ketika mereka hendak menjual Yusuf sebagai budak. Misalnya dalam Targum Yonatan on Genesis 37 ayat 26. Fa'amar Yehuda la ekhohi mah hanyat mamon yehi len arum niktol yat akhuna unhashe al deme. Artinya, dan Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, apa sih untungnya mamon yang kita miliki jika kita membunuh saudara kita dan menutupi darahnya? Jadi tampaknya di sini dalam bahasa Aram ini kata mamon itu sudah dalam artian uang yang tidak
patut. Demikian juga dalam Targum untuk kitab Pengkhotbah 5 ayat 9 juga menggunakan kata mamon. Siapa mencintai mamon tidak akan puas dengan mamon. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kitab Pengkhotbah 5 ayat 9 ini dijelaskan dalam komentari yang ditulis di dalam Targum. Demikian. Gefar tagar rahim lemikne kesef umare ferak malaya la yishba le misbor kesef uman dirahim lemiknos mamon yatirle shefa me alma de ate in la yaafet mine sedakta begin delit le agar alal le mehal aften havalu. Artinya, seorang pedagang yang gemar mendapatkan uang dan para pebisnis tidak akan puas dengan mengumpulkan uang. Dan siapa saja yang suka menimbun mamon yang besar tidak akan mendapat pujian di alam yang akan datang, olam haba. Kecuali dia telah melakukan amal atau sedekah. Dan ini pun kefanaan belaka. Di sini kita tahu bahwa setiap kali kata mamon dipakai adalah untuk menunjuk aspek yang tidak patut dari kekayaan itu. Bukan ketidakpatutan dari kekayaan itu sendiri, tetapi ketidakpatutan dari sikap dari orang-orang terhadap kekayaan itu. Dalam konteks ajaran ini, pengabdian kepada mamon dikemukakan sebagai alternatif terhadap pengabdian kepada Allah, di mana Allah itu diduakan. Mamon dijadikan sebagai saingan dari Allah. Pengabdian kepada mamon dan pengabdian kepada Allah itu akan selalu saling bertentangan. Dengan kata lain, hamba mamon adalah seorang penyembah berhala. Mamon, kekayaan, dan uang yang menjadi berhalanya dan tujuan dari penyembahannya. Orang yang sangat bergantung pada penghasilannya hari ini bisa membeli makanan untuk besok pagi bagi keluarganya, bisa berdoa persis yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Et lechem kukeno ten lanu hayom. Tapi bagi orang yang memiliki banyak tabungan, banyak persediaan makanan, doa itu sepertinya tidak terlalu relevan atau mendesak di dalam doanya. Makin banyak sumber keuangannya, maka ketergantungannya kepada Allah akan cenderung menjadi tidak sepenuh hati. Anak-anak dalam kerajaan Allah, dalam ajaran Tuhan Yesus, ditandai dengan kepercayaannya yang spontan, yang terus-menerus bersandar kepada Allah. Percayanya itu tidak akan melemah, walaupun dia memiliki harta di dalam rumahnya. Seorang yang kaya terhadap doa dan penghayatan, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, sangat tidak relevan di dalam kehidupannya dan mungkin dia tidak terlalu menghayati doa-doa itu. Lebih dalam lagi, mari kita menggali kata mamon yang memiliki hubungan kata dengan iman, emunah. Jadi mamon ada hubungannya dengan emunah, aman. Kata Ibrani aman yang soresnya adalah alef mem nun yang membentuk kata amin. Yang arti kata amin ini bisa dalam artian teguh, kuat, kokoh. Maka kata mamon juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diandalkan. Dari sanalah kemudian muncul harta kekayaan atau treasure. Dalam Lukas 16 ayat 9 ada narasi yang susah untuk dipahami. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa sih
Mamon yang tidak jujur yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti bahwa mamon itu diperoleh dengan cara tidak benar. Makna itu lebih merujuk kepada harta kekayaan itu yang memiliki sifat yang tidak benar, yang dapat menjadi godaan bagi manusia. Manusia bisa berubah rupa dari hamba Tuhan menjadi hamba harta, yang biasa kita sebut sebagai orang yang diperbudak harta oleh karena mamon. Dalam 1 Timotius 5 ayat 5 mengatakan, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Jadi ayat ini ditulis dalam masyarakat yang tidak menyediakan dana pensiun dan juga charity bagi janda-janda. Jadi kita mungkin yang hidup pada hari ini agak mengalami kesulitan pada apa yang ditulis dalam 1 Timotius 5 ayat 5. Tapi memang ada sampai saat ini orang yang memang kehidupannya itu hanya bergantung kepada doanya, yang dia tidak tahu besok itu mau makan apa. Kita mudah bicara tentang kasih dan kemurahan hati. Tapi apakah kita pernah memperhatikan pegawai-pegawai kita sendiri dan menanyakan kesulitan-kesulitan mereka? Saya punya pengalaman yang tidak enak. Ya, saya pernah merasa kecolongan dan merasa sangat berdosa ketika saya tidak mengetahui bahwa salah satu teknisi di kantor saya itu memiliki seorang anak yang cacat dan perlu perhatian khusus. Saya baru tahu ketika anak itu sudah meninggal. Dan saya merasa kurang memberikan perhatian kepadanya selama bertahun-tahun ini. Saya tidak pernah menanyakan gimana anakmu. Bahwa ternyata salah satu anaknya itu ada yang cacat dan kemudian meninggal. Dan ketika meninggal baru saya tahu. Kadang-kadang kita memang lalai kepada orang-orang yang dekat dengan kita sendiri. Dan itu membuat saya bertobat. Saya harus memperhatikan lebih kepada orang-orang yang bekerja di kantor saya sendiri. Jangan ngomong orang lain. Kalau di kantor sendiri kita tidak mengetahui atau tidak care kepada mereka. Bertanyalah banyak-banyak. Bertanyalah kabar-kabar untuk orang-orang yang di dekat kita. Ada kesalahan yang pernah saya lakukan dan saya tidak mau kecolongan lagi. Terhadap orang-orang yang kurang beruntung ini, cobalah untuk membayangkan bagaimana rasanya ada di tempat mereka. Sebetulnya mereka pun berhak atas apa yang kita miliki. Mereka berhak untuk merasakan apa yang kita rasakan di dalam kenyamanan kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan baik itu memang bukan syarat keselamatan supaya kita bisa masuk kerajaan Allah. Tapi setidaknya ini bisa mengajarkan kita untuk mempergunakan apa yang kita miliki untuk sebagai pengucapan syukur kita bahwa Tuhan telah berbuat baik dalam menjaga kita selama ini. Dan kita mensyukurinya dengan membagikan sebagian apa yang kita punya. Kembali pada Lukas 16 ayat 9 yang mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Lalu jika mamon itu tidak baik bagi manusia, mengapa Tuhan Yesus berpesan dan menyuruh kita, para muridnya itu untuk memakainya? Tidakkah itu akan mencelakai diri kita sendiri? Jadi di sini maksudnya mamon itu bukan untuk dimusuhi, ditampi atau dikutuk gitu, bukan. Sebaliknya, mamon itu harus dipergunakan dan cara mempergunakannya harus bijaksana. Jika kita memiliki mamon atau uang, janganlah mamon itu mengikat kita dan kita menjadi mabuk mamon. Mamon itu bagaikan gula di dalam tubuh kita. Jika kita kebanyakan gula, bisa jadi diabetes karena asupan gula yang tidak dapat diatur itu dan kemudian membawa kita ke dalam kematian. Persahabatan dengan mamon
dealing with money dengan cara yang benar ketika seorang itu menggunakan harta atau barang-barang miliknya yang ada di dunia ini untuk menikmati kebaikan Tuhan. Yang dinikmati itu kebaikan Tuhan dengan barang-barang di dunia ini yang kita pergunakan. Kita menikmati kebaikan Tuhan dengan mamon, uang yang kita punya, mempergunakannya dengan cermat, dan menjaga diri agar tidak mabuk dengan mamon itu. Misalnya dengan adanya uang atau modal, Anda membuka perusahaan, memperkerjakan banyak orang, dan kepada orang-orang itu Anda memberikan gaji yang layak, memperlakukan tenaga mereka secara manusiawi, memahami kebutuhan dasar mereka. Di sini Anda sedang menggunakan mamon secara benar. Dan di sini Anda melakukan sedekah yang terbesar. Sedekah itu bukan soal memberi sumbangan sejumlah uang kepada orang miskin lalu sudah. Enggak. Dalam filsafat Yahudi mengatakan demikian. Sedekah terbesar adalah ketika seseorang membantu sesamanya sebelum sesamanya itu menjadi miskin. Ini ditulis dalam Mishneh Torah, Law of Charity 10 ayat 7-14. Jadi pembukaan lapangan kerja dengan menggunakan mamon yang Anda punya dan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk bekerja adalah sedekah terbesar. Sebab Anda membantu sesama sebelum ia jatuh miskin. Anda memperlakukan mereka sebagai rekan sekerja, menambang rezeki bersama-sama di dalam suatu teamwork yang hasilnya dapat dinikmati bersama-sama. Saya memberikan apresiasi kepada semua pengusaha yang memberikan kesempatan kerja bagi banyak orang. Sebab dia menjadi sarana bagi orang-orang untuk terhindar dari pengangguran, jobless, dan tak memiliki income. Ketika Anda memberikan lapangan kerja, Anda juga memberikan kesempatan kepada orang itu untuk memiliki income yang menghindarkan dia dari kemiskinan secara materi. Bayangkan berapa banyak mulut yang dapat dinafkahi melalui pekerjaan yang Anda berikan. Inilah cara kita menggunakan mamon secara benar. Uang kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tapi orang fasik, orang jahat itu berusaha untuk mempergunakan Tuhan supaya dia boleh menikmati barang-barang di dalam dunia ini. Tujuan dia yang paling tinggi adalah bagaimana dia menikmati uang, menikmati barang-barang di dunia ini, lalu Tuhan itu cuma jadi instrumentalnya saja. Bahkan ada yang menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk cari mamon. Misalnya buka cabang gereja baru karena cinta uang. Untuk menambah mamonnya, dapat setoran persepuluhan. Ini namanya Co Yesus, jualan Yesus. Jangan mau diperhamba oleh mamon. Tapi Anda harus mampu mengelola mamon itu menjadi sarana untuk kebaikan. Matius 19 ayat 16-26, Markus 10 ayat 17-27, Lukas 18 ayat 18-27 mencatat pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya raya. Tapi ia gagal karena ia lebih mencintai mamonnya. Di sini Alkitab bicara orang yang tidak setia di dalam pengorbanan, di dalam soal uang, mamon, dia nggak usah bicara untuk mengikut Tuhan Yesus dan tentang pelayanan. Orang yang tidak setia di dalam perkara kecil, di dalam perkara yang sederhana, bagaimana dia bisa setia di dalam perkara yang besar? Orang yang serakah, cinta harta, cinta mamon, kata Rasul Paulus adalah seorang penyembah berhala. Ditulis dalam Efesus 5 ayat 5. Dan dengan demikian, kata Rasul Paulus, mengemukakan pemikiran yang sama seperti Tuhan Yesus saat ia berbicara tentang mamon. Berjaga-jagalah dan waspadalah
terhadap segala ketamakan. Kata Tuhan Yesus dalam kesempatan lain, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Ini mengajarkan kita untuk tidak berkata berapa sih nilainya si A, dalam maksud berapa sih kekayaannya. Setiap kita perlu melatih diri agar tidak terjebak dalam obsesi mengejar kekayaan atau mamon secara terus-menerus. Ada pepatah Jawa mengatakan, jer basuki mowo beo. Basuki itu artinya kebahagiaan. Mowo beo artinya butuh biaya atau pengorbanan. Jadi kebahagiaan atau kesejahteraan itu butuh biaya. Hidup ini perlu biaya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan dalam pelayanan gerejawi, semuanya perlu biaya. Ada suatu keterkaitan erat antara hidup rohani kita dengan cara kita memandang dan mengelola uang kita. Jadi urusan iman tidak mungkin dipisahkan dengan urusan uang. Bagaimana kita melihat dan menggunakan uang dan harta kita, itulah cerminan dari isi rohani kita. Kita bekerja untuk mencari uang karena tanggung jawab untuk menghidupi keluarga kita. Dan di samping itu, setiap kali ada kelebihan, jangan lupa untuk berbagi. Di gereja di mana Anda digembalakan, juga berbagilah untuk mendukung pelayanan di situ. Bukan soal perpuluhan itu boleh atau enggak boleh. Faktanya memang kita tidak di bawah hukum Taurat. Kasih itu memberi. Memberi adalah tindakan iman bahwa Allah sanggup memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita. Dan pekerja gereja memang berhak mendapatkan upah. 1 Timotius 5 ayat 17-18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Para penatua yang dihormati berdasarkan kedudukannya, maka penghormatan itu ditingkatkan. Bahwa mereka patut untuk dihormati 2 kali lipat. Ini dapat dimengerti karena mereka melakukan tugasnya dengan jerih payah mereka, mengorbankan banyak waktu. 1 Timotius 5 ayat 18 tadi memberikan keterangan dan alasan untuk memberikan penghargaan material kepada petugas-petugas gereja yang melakukan pekerjaannya dengan baik, yang didasarkan pada Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Seorang lembu yang sedang mengirik, menginjak-injak, mengilas gandum untuk melepaskan biji gandum dari bulirnya, harus diperkenankan juga sambil berjalan memakan dari gandum yang diiriknya itu. Sebab kejamlah orang yang mencegah lembunya itu untuk makan. Jadi ada prinsip memberi di Perjanjian Baru. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di Perjanjian Baru mengajarkan orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita harus memberi sesuai dengan kerelaan hati kita, bukan karena paksaan. Berbeda dengan praktek persepuluhan, sebagian gereja yang memaksa atau mematok bahkan mengabsen 10% yang disertai dengan ancaman dan kutuk dari kitab Maleakhi. Tuhan lebih senang kalau kita memberi uang 100.000 dengan senang hati daripada kita memberi uang 1 juta tapi karena perintah atau paksaan atau ancaman kutuk. Yang namanya sukarela itu Anda harus memutuskan sendiri. Tidak ada batasan angkanya. Memberi adalah suatu gaya hidup yang sudah Tuhan tempatkan di setiap hati manusia dan di setiap orang yang percaya sebagai suatu prinsip kekekalan.
Jangan memberi karena suatu perintah. Jangan memberi karena ancaman kutuk. 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Rabi Saul di sini mengajarkan kepada jemaat jangan memberi karena suatu perintah. Memberilah dengan sukarela. Jangan memberi berdasarkan apa yang Anda tidak punya, tapi berdasarkan apa yang Anda punya. Kemampuan memberi adalah pelepasan ikatan dengan mamon. Anda tidak bisa menahan sesuatu untuk diberikan kepada orang yang Anda kasihi. Mustahil kasih itu tidak diberikan dengan pemberian. Jika Anda berat hati dalam memberi, artinya Anda masih punya ikatan dengan mamon. Allah adalah kasih dan kasih itu memberi. Tuhan sudah memberikan contohnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu selalu diekspresikan dengan tindakan. Sehingga orang melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita juga dengan tindakan. Inilah sebenarnya misi orang percaya, membagikan kasih Allah kepada dunia, termasuk berkontribusi untuk pelayanan bagi kemuliaan Kristus di dalam bidang apa saja. Selamat mengasihi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sekali lagi kami diingatkan untuk berbagi dari apa yang kami punyai dengan kerelaan. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.